Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah itikaf dari Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi dini hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah yang sama-sama kita beritikaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membedah kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Di sini saya diberikan tema hadis ke-13, 14, 15, ya. Adapun besok insyaallah hadis yang ke-16, 17, 18. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang ke-13. Di sini Pak Untung ngasih waktu sampai pukul 2.30 ya. Jam 2.30. Baik. Jadi hadis yang ke-13 di sini an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik ini terkenal, ya. Sahabat kecil, ya, maksudnya ketika Rasulullah sudah sepuh, dia ini masih umuran SD atau SMP. Bahkan sahabat Anas bin Malik ini itu kan jadi yang ngebantuin Rasulullah, ya. Nyiapin air, tekudu, sendal, ya. Bahkan pernah didoakan oleh Rasulullah, kamu umurnya berkah, ya. Ternyata memang benar, setelah meninggalnya Rasulullah, Anas bin Malik ini yang umurnya paling panjang daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi dari kesekian sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, Anas bin Malik ini yang terakhir meninggal. Ya, di riwayat itu umurnya itu sampai 100 sekian tahun, ya. Ketika sudah jadi aki-aki, Anas bin Malik itu anaknya banyak, cucunya banyak, ya, karena doa daripada Rasulullah tadi, ya. Cerita terus, saya dulu waktu kecil sama Rasulullah begini. Nah, jadi kenangan indah, ya. Nah, hadisnya apa? Diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti kan hadis ini kenceng, ya, kuat, ya. Diriwayatkan oleh dua profesor hadis, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja udah luar biasa, ya. Nah, ini tentunya daripada Rasulullah, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya
ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nah, ini sangat dalam. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan anugerah min jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kata, kalimat yang simple tapi maknanya begitu dalam, ya. Kalau kita kebalikannya, ya, banyak bicara tong kosong, ya. Banyak bicara nggak ada maknanya, ya, nggak tahu, ya, kenceng gitu, ya, tapi nggak ada maknanya. Nah, itu kita, ya. Tapi kalau Rasulullah padat, jelas, ya. Nah, ini salah satunya, ya. Tidaklah beriman. Nah, ini makanya ada kitab tertentu Syu'abul Iman, ya, cabang iman, ya. Jadi cabang iman itu ada sekitar 70 sekian, ya. Wa adna, dari cabang iman itu adalah imatatul adza anit thoriq, menghindari atau mengambil duri, beling dari jalanan, ya. Nah, ini termasuk hadis ini termasuk daripada syu'bul iman, ya, cabang daripada keimanan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, bukan berarti kalau tidak melakukan ini belum beriman, ya. Hanya saja belum ideal, ya. Tidak beriman secara sempurna. Nah, ini, ya. Jadi kesempurnaan iman itu memang ada 70 sekian. Nah, salah satunya ini, item ini. Bahkan ada hadis misalnya hatta akuna habba ilayya. Jadi hatta tuhibbu atau hatta tuhibbuni, ya, habba, sampai kalian mencintai saya lebih daripada mencintai kalian sendiri. Ada hadisnya. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan al-ukhuwah fil Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Nah, hadis ini begitu padat, ya. Kalau bapak mungkin atau ibu, ya, yang melihat hadis ini tidak terlalu greget, ya. Kenapa? Bapak ibu pernah merasakan masa-masa jahiliyah nggak? Enggak, ya. Bapak dulu dari RT ke RT tawuran nggak, gitu, ya? Enggak, ya. Tapi kalau bagi sahabat, wah, ini sangat dalam, ya. Kenapa? Hadis ini sangat bertolak belakang dengan adat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah. Adat jahiliyah ketika itu apa? Egoisme, sukuisme, fanatisme. Jadi kesukuan itu sangat kencang, ya. Kalau ada satu sukunya, satu kabilahnya yang zalimi, nah itu satu geng suku itu tawuran, ya, berantem. Tawurannya bukan kayak kita, ini udah pakai pedang, ya. Benar atau salah tetap dibela, ya. Jadi zaman jahiliyah itu adalah hukum rimba, hukum hutang, ya, yang tidak mengenal adat istiadat, adab, ya, yang mengenal apa? Hanya kekuatan. Yang berkuasa, yang kuat dialah yang berkuasa, ya. Jadi konflik, perpecahan, ya. Jadi ketika Islam datang, dihapuslah benih-benih perpecahan itu, ya. Para sahabat manusia nggak? Manusia, ya. Makanya ketika di Mekah itu kan Rasulullah mempersaudarakan sahabat yang ekonominya atas kepada sahabat yang ekonominya bawah. Kalau sahabat yang ekonominya atas, ya mungkin pedagang, saudagar, ya, seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dengan sahabat-sahabat yang notabene mantan budak, ya, seperti Bilal, ya, dan lain-lain. Itu kan dipersaudarakan, ya. Jadi unsur fanatisme, kesukuan, keegoismean, egoisme itu kalau dalam bahasa Arab namanya ananiyah, ya. Ananiyah itu berasal dari kata ana. Ana itu apa artinya? Aku, ya. Ananiyah berarti
aku dan aku. Nah, itu ya. Jadi kalau bahasa Arabnya egoisme apa tadi? Anania, ya. Itu di masa jahiliyah. Tapi ketika Islam datang, dihancurkan, dileburkan perasaan-perasaan seperti itu, salah satunya hadis ini. Yang biasanya mengatakan, saya dulu, yang penting saya, dileburkan. Tidaklah kami beriman, sampai kamu, bukan ana, tapi antayah. Ya. Kamu dulu, dan kamu dulu. Ya. Jadi kemaslahatan kita pribadi setelah kemaslahatan saudara kita. Kalau dalam Al-Quran ada yang namanya konsep ithar, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, ini kan sahabat Ansor, ya, yang menolong sahabat Muhajirin. Nah, ketika pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tetap dipersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Nah, kenapa Rasulullah selalu dalam hadis-hadisnya pertama mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ya, bahwa ideologi Islam adalah di atas segala sesuatu, karena Rasulullah tahu, ya, karena ini adalah wahyu daripada Allah, potensi manusia adalah apa? Berantem. Potensi manusia adalah anania. Potensi manusia adalah berkonflik, ya. Antara adik sama kakak bisa nggak berkonflik? Nah, kalau masih kecil berantem masalah apa? Mainan. Kalau udah tua berantem masalah apa? Warisan, ya. Nah ini, ya. Nah inilah Rasulullah, makanya ini sangat berat bagi orang-orang tertentu, ya. Bahkan bagi kita pun sangat sangat berat. Contoh kecil, ya. Tauladan kita Rasulullah SAW ketika cerita berkaitan dengan Jabir bin Abdullah, ya, kenal sahabat Jabir bin Abdullah, dalam suatu momentum lagi gali parit di perang Ahzab, itu kan lapar semua tuh, jadi sekitar berapa 1.000 sahabat, ya, dengan Rasulullah gali parit, lapar, panas, ya. Sampai kelihatan tuh. Jadi kalau Rasulullah juga bukan seperti mandor, kamu kerja sini. Enggak, Rasulullah kerja juga, ya. Jadi keciduk sama Jabir, ya, kelihatan lah tanpa sengaja. Jadi Rasulullah ketika ngangkat pacul lah, pacul atau apa sih namanya, linggis atau semisal itu, ya. Kelihatan perutnya Rasulullah kan keangkat tuh, baju ininya tuh. Begini, ternyata ada batu yang terikat di perutnya Rasulullah, ya. Zaman dulu kalau lapar, yaitu diikat dengan batu tadi, ya. Nah, yang pakai batu dari kesekian sahabat yang ada Rasulullah saja. Berarti kan dari sini kita bisa melihat yang paling lapar di antara yang kerja itu siapa? Rasulullah. Karena sahabat yang lain nggak sampai diikat pakai batu, ya. Nah ini secara sains juga nih belum saya dapetin ini. Apakah ada jurnal tertentu kalau lapar itu diganjel pakai batu, ya? Karena ini belum saya dapetin nih. Mudah-mudahan sudah ada jurnalnya, ya. Akhirnya Jabir bin Abdullah, Rasulullah kelaparan. Dia berinisiatif, Rasulullah, saya izin pulang dulu sebentar. Ya udah silakan, katanya. Ternyata di rumah memang dia bisik-bisik, ya, sama istrinya. Ya, sahabatnya namanya siapa tadi? Jabir bin Abdullah, ya. Jadi hadis ini ya bukan sekedar perkataan saja, Rasul sudah memberikan tauladan, ya. Masaklah istrinya Jabir, ya cukuplah di kulkas itu. Zaman dulu ada kulkas nggak? Zaman dulu belum ada kulkas. Anggaplah ada daging, roti, ya cukup buat 4 orang atau 5 orang. Udah siap, setengah jam misalnya udah siap nih, panggil Rasulullah. Ketika Jabir bin Abdullah kan cukup berapa orang tadi? 4 aja, ya 5 orang lah mungkin kalau dikit-dikit, ya. Jadi kan Jabir juga tahu, yang kerja berapa? 1000-an, ya. Kalau kita merilik dalam sejarah, sahabat yang ikut perang Ahzab itu kan sekitar 1000-an lebih, ya. Berarti kan yang kerja dari parit sekitar itu juga, ya.
bisik-bisiklah Jabir Rasulullah. Ya. Di rumah ada makanan. Nah, bahasanya gitu ya. Tapi kan dia pelan-pelan supaya nggak kedengeran siapa? Yang sampingnya, ya kan? Ya. Tapi cuman cukup 4 orang 5 orang Rasulullah. Jadi istrinya pun ngasih pesan kepada suaminya, suruh bisik-bisik cuman cukup 4 orang 5 orang ya. Rasulullah tahu nggak? Tahu kan? Ya Rasulullah cuma tahu 4 orang atau 5 orang. Nah, ayo ke rumah gitu ya. Tapi Rasulullah dengan sengaja, wah, Masya Allah, nikmat ta'am, katanya, makanan yang berkah ya, dengan suara kencang ya. Ayo semuanya, ayo katanya, ayo nih di rumah Jabir ada makanan, ada daging sama roti gitu ya. Jabir pucat gitu kan, waduh, ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini pucatnya dari saya ya, tapi kurang lebih kalau saya jadi Jabir, ya udah pingsan dulu mungkin ya. Ya, cuman cukup berapa? 4 orang 5 orang. Rasulullah udah dikasih tahu kan? Rasul tahu ya. Tapi itulah kemukjizatan Rasulullah, nanti akan saya ceritakan. Ayo semuanya. Ayo ke rumah Jabir. Rasulullah 4 orang. Ayo. Jadi Rasulullah dengan suara manggil semuanya. Ayo ke rumah Jabir semuanya. Jabir di tengah jalan udah kayak gimana tuh ya? Jalannya udah kayak gimana gitu. Sampainya, jadi semuanya tuh jadi pada istirahat semua tuh. 1000 pasukan, bukan pasukan, 1000 sahabat datang ke rumah Jabir. Yang tambah bingung istrinya Jabir. Nengok keluar, ini satu peleton yang datang ini ya. Makanan cuma cukup berapa orang tadi? 4 orang 5 orang. Ya mungkin kalau bahasa saya nih ya, ini analogi saya, diapain lah mungkin suaminya, ente nih bawa sepeleton ya, bawa banyak begini ya. Saya udah bilang ke Rasulullah cuma 4 orang 5 orang. Rasul udah tahu, udah. Jadi bagus juga nih istrinya ya. Kalau Rasulullah sudah tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maksudnya pasti ada something ya. Ternyata benar saja, hei Jabir, kasih tahu sama istri ente ya. Jangan ada megang nyentuh makanan tersebut. Biar saya masuk duluan, saya yang bagiin. Padahal saya sekali lagi, yang paling lapar ketika itu siapa? Indikasinya apa? Batu. Sahabat yang lain nggak sampai keganjil sama batu. Ya. Ayo masuk. Rasulullah nggak nyicipin. Ya, aduh saya dulu lah makan gitu kenyang, baru bagi, enggak. Ya. Ayo masuk satu-satu. Ya, 1, 2. Jabir sama istrinya ngelongo aja. Ini 10 orang kok masih dapat makanan ya. 20 orang, 100 orang, 200, nggak habis-habis ya. Tambah pelongo kan, saya yang melongo tadi? Jabir sama istrinya. 1000 pasukan, bukan 1000 pasukan, 1000 sahabat lah ya. Sudah makan semua ya, barulah Rasulullah ngambil jatah beliau. Jabir, itu masih ada sisa, bagiin ke tetangga-tetangga. Ya. Dari sini kira-kira yang makan duluan siapa? Yang ngantri nomor 1, ya kan? Ya nggak tahu siapa kan, nggak disebutkan memang. Yang makan terakhir siapa? Jabir. Rasulullah, setelah itu mungkin Jabir dengan istrinya, baru tetangga-tangganya. Inilah yang dinamakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, implementasinya apa nih kita saat di zaman sekarang ya? Apa implementasinya? Ya anggaplah kita ngantri ya. Anggaplah kita bagi sembako mungkin ya kalau ininya, atau apapun itu ya. Ketika ada yang emergensi ya, saudara kita, teman kita, tapi ini catatannya adalah satu ideologi dan kita tidak boleh isar kepada orang kafir, nggak boleh ya. Apalagi dengan yang harbi, nah itu udah menghinakan diri ya. Jadi artinya hadis ini kita harus merendahkan diri kepada orang yang beriman. Kenapa merendahkan diri? Karena keimanan dia. Merendahkan diri kepada orang yang soleh, ya berarti kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada di antara kita orangnya beriman, soleh, harus tawadu sama yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan sombong gitu kan, nah itu nggak soleh lagi gitu kan ya. Tapi kalau ada orang soleh, bagus, adem ayem ya, kita harus tawadu sama yang
bersangkutan. Baik, ini hadis pertama, ya nanti mungkin saya jelaskan dulu, nanti di akhir baru mulai diskusi ya, kalau ada waktu ya, tanya jawab. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, ini sebelum saya baca matannya, siapa itu Ibnu Mas'ud? Ini memang hadis Arba'in Nawawi ini pilihan ya dari Imam Nawawi. Sanadnya luar biasa, perawinya, sahabatnya itu luar biasa juga, Ibnu Mas'ud ya. Tadi siapa? Anas bin Malik ya. Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan sahabat yang punya spesialisasi Quran, qiraat Quran ya. Ini bisa jadi ini Quran kita Hafs an Asim itu dari Ibnu Mas'ud ya, jalur sanadnya. Karena Ibnu Mas'ud setelah wafatnya Rasulullah itu beliau hijrah ke Irak ya. Nah, di Irak itu kan baru di kemudian hari ijtihad 7 qiraat, itu salah satunya adalah Hafs an Asim ya. Jadi sanadnya kita nih Hafs an Asim dari siapa? Bisa jadi dari Irak, Hafs an Asim baru dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud kepada siapa? Rasulullah ya. Jadi beliau ini luar biasa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihda thalathin. At-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya kencang juga ini ya, luar biasa ya. Apa kata Rasulullah? La yahillu damu mri'im muslimin. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Kan ya, jadi haram tuh ya, nggak boleh. Kalau ada orang muslim itu nggak boleh darahnya tumpah, maksudnya dibunuh. Nggak boleh hartanya diambil. Ya, dalam maqasidus syariah itu kan salah satunya hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal. Jadi kenapa syariah ini ada? Karena untuk menjaga agama kita, menjaga nyawa, menjaga harta. Nah, kapan kita boleh membunuh? Nah, intinya seperti itu ya. Nah, ini perlu saya gambarkan dulu. Hadis ini, apalagi poin yang ketiga nanti itu, ketika memang suatu kota atau suatu negara memang sudah menjadi darul Islam ya, negara Islam seperti di zaman Rasulullah ya. Tapi kalau kita di demokrasi ini, 3 hal ini tidak bisa kita aplikasikan ya, karena kita memang tidak mengarah kepada 100% syariah Islamiyah. Ya, kita menuju situ ya. Tapi kita tidak 100% ya. 3 itu apa saja? Yang pertama, as-sayyibuz zani, yang boleh dibunuh ya. Sayyib itu artinya yang udah nikah ya. Az-zani tapi dia berzina ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia sudah, makanya tadi saya gambarkan ketika seperti zaman Rasulullah, hukum Islam itu ditegakkan ya. Negara itu kan zaman Rasulullah kan negara Islam, ibu kotanya di mana? Di Madinah ya. Nah, baru di ini kan, tapi kalau kita konteksnya ya tidak bisa kita melakukan 3 hal ini ya. Baik yang perempuan atau laki-laki kalau sudah meninggal, bahasanya apa sih kalau zaman sekarang itu? Selingkuh ya bahasanya ya. Nah, itu boleh dibunuh ya. Bahasa saya di Penros ngisi fikih jinayah ya, fikih pidana ya. Kebetulan sekarang sudah masuk ke dalam jinayat ya. Hudud itu ketika sudah melampaui batas ada konsekuensi hukuman dalam Islam. Kalau berzina apa, kalau mencuri apa, kalau minum khamr apa. Nah, kalau berzina bagi yang belum menikah itu kan dicambuk ya. Tapi kalau sudah menikah itu dirajam ya. Nah, saya tadi katakan ketika sudah
terimplementasikan Darul Islam, negara Islam ya, kalau kita belum bisa ya. Nah, yang sudah menikah tapi dia berzina, bagaimana untuk ditegakkan rajam tersebut? Dengan pengakuan. Pengakuan baik si laki-laki atau perempuan ya, ataupun dengan 4 saksi ya. Nah, ini sangat ketat sebenarnya. Kalau ada 4 saksi pun harus detail ya, maaf sampai melihat memang perbuatan itu adalah perbuatan laki-laki perempuan berzina ya. Kalau misalnya ada 4 orang, 3 orang melihat secara jelas, satu rabun matanya rabun jauh lah, saya agak remang-remang ini, itu nggak sah itu ya. Bisa jadi 4 orang itu malah kena yang dinamakan haddul qadzaf ya. Dia kena malah dicambuk dia ya. Yang 2 orang tadi bebas dari rajam, justru 4 orang ini. Nah, intinya tidak mudah ya, ini tidak mudah. Bahkan di zaman Rasulullah pun ini sangat ketat ya untuk diaplikasikan. Sampai ada pengakuan atau ada saksi. Untuk ada saksi 4 orang itu sangat sulit ya. Nah, biasanya hadis-hadis itu berkaitan dengan pengakuan ya, hadis Ghamidiyah ya. Ya Rasulullah zanait, ya saya berzina. Saya berzina 3 kali. Nah, itu sangat, bahkan ketika pengen dirajam kabur ya. Dikejar sama sahabat yang lain, dipukulin, sama kata Rasulullah, "Ala taraktumu?" Kenapa nggak dibiarin aja? Jadi intinya pidana atau hukum hudud atau kisos itu di zaman Rasulullah itu dilaksanakan ketika sudah sampai kepada hakim ya. Wan nafsu bin nafs, yang kedua apa? Kisos ya. Kutiba alaikumul kisos ya. Jadi bahasa kisos itu dengan kutiba ya. Kenapa kutiba? Kutiba itu memang implementasi secara sosial, itu memang ada kemaslahatan secara sosial. Dengan kisos, orang pada takutnya untuk membunuh. Takut. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, ngebunuh itu biasa saja. Ya. Umar bin Khattab kan sebelum masuk Islam ngebunuh siapa? Anak perempuannya. Jadi pernah Rasulullah duduk-duduk sama sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membuat kita menangis dan bisa membuat kita tertawa? Ya. Saya Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Tertawa dulu ya. Saya dulu waktu masih jahiliyah ya. Ada yang mengatakan itu Umar bin Khattab, ada yang mengatakan sahabat yang lain ya, riwayatnya berbeda pendapat ya. Saya waktu jahiliyah punya berhala dari tepung ya, lagi lapar, habis disembah, saya makan tuh Tuhan saya. Ketawa semua. Tapi ada juga yang membuat menangis. Saya waktu zaman jahiliyah punya anak perempuan, saya bawa ke padang pasir ya. Saya gali kayak kuburan gitu ya. Setiap tangan atau jubah saya kena pasir, itu dibersihin sama anak perempuan saya ya. Dia nggak tahu kalau gali kuburan parit lah atau kuburan itu memang buat dia gitu, dikubur hidup-hidup. Karena zaman jahiliyah itu punya anak perempuan itu malunya luar biasa, akhirnya nangis ya, betapa ya intinya masa jahiliyah itu begitu bodohnya ya. Nah, ini ya, jadi an-nafsu bin nafsi ini berkaitan dengan nyawa ya. Yang ketiga adalah wattariqu lidinihi al-mufariqul jamaah. Nah, ini berkaitan dengan murtad ya. Kalau ada muslim yang murtad, itu memang harus dibunuh ya. Di zaman Rasulullah ya, atau di zaman Darul Islam. Tadi saya katakan ketiga hal ini tidak bisa dilakukan di masa kita ya. Kecuali memang negara Islam ya menerapkan seluruh syariah Islamiyah dan penduduk rakyatnya siap. Nah, ini ya. Jadi mengimplementasikan syariah Islamiyah, syarat yang fundamental adalah kesiapan rakyat atau penduduknya. Itu intinya ya. Baik, ini hadis yang keberapa tadi? 14 ya. Nanti detailnya mungkin kita diskusi berapa menit ya. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, sebelumnya Anas bin Malik, sekarang Abu Hurairah. Abu Hurairah ya kurang lebih hampir sama dengan Anas bin Malik. Nah, ini beliau ini
ya kalau bahasa saya santrinya Rasulullah di Masjid Nabawi ya. Makanya beliau Abu Hurairah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah ya, karena memang tinggalnya di masjid. Rasulullah keluar rumah kelihatan sama Abu Hurairah, masuk rumah kelihatan Rasulullah, kesehariannya di masjid ya. Anas bin Malik juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis ya, karena ini memang tinggalnya sama Rasulullah ya, kurang lebih ya di Masjid Nabawi ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah ini ya, jadi yang tadi saya sampaikan di hadis yang ke-13. Maksudnya adalah kesempurnaan keimanan. Ya. Jadi kitab Syu'abul Iman ada 70 sekian ya hadis-hadis dari ayat ya, dikumpulkan itu berkaitan dengan akhlak ya. Salah satunya ini juga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, poin yang pertama apa? Seyogianya berbicara yang baik atau dia diam. Ya, poin pertama. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu. Muliakanlah tetangganya, ya. Poin yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamunya. Yang pertama berkaitan dengan lisan ya. Yang kedua dan ketiga berkaitan dengan sosial ya. Nah, apa kaitannya dengan pertama? Ya pertama juga sosial juga ya, tapi lebih detail berkaitan dengan lisan kita. Ya memang lisan kita makanya furja dalam hadis yang lain itu dua lubang, furjani aktsaru ma yudkhilu nas annar. Jadi furjani itu dua lubang kata Rasulullah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Dua lubang ya. Lubang apa itu? Ya, yang pertama adalah lubang ini mulut ya. Artinya apa? Ya lisan ya. Yang kedua adalah lubang kemaluan ya. Nah, kalau kemaluan mungkin dari perzinahan dan lain-lain. Kalau dalam sini mungkin dari bab lisan. Betapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya. Kenapa? Ya mungkin dia berlaku bohong, berlaku gibah, ya apalagi gibah. Ya. Jadi kalau gibah itu, kalau misalnya dihitung-hitungannya di akhirat itu termasuk ke dalam suatu kezaliman. Kalau zalim, ya kalau misalnya dia punya pahala itikaf mungkin, pahala baca Quran, itu ngalir diberikan kepada siapa? Orang yang digibahin. Ya. Tapi kalau nggak punya pahala, dosanya nambah. Dosanya siapa? Dosanya yang digibahin. Ya. Nah, termasuk apa? Az-zulmu zulumat kata Rasulullah. Kezaliman itu adalah kegelapan di negeri akhirat. Makanya oleh karena itu, kalau untuk bisa menyelamatkan lisan kita, udahlah berbicara yang baik-baik aja. Ya. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, udah diam aja. Ya. Tapi berarti kita nggak boleh bercanda dong Ustadz? Boleh. Ya. Tapi bercanda dalam koridor yang islami. Zaman sekarang untuk bercanda koridor islami bisa nggak? Sangat sulit kata saya. Ya, ngebanyol tapi dalam koridor Islam sangat sulit. Bahkan candanya Rasulullah ya tidak ada kebohongan. Ya, contoh kecil, ketika lagi makan korma, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah dan sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib iseng bijinya itu digeser ke tempat makannya Rasulullah ya. Ini kayaknya Rasulullah sekarang ini lapar banyak, itu bijinya banyak banget gitu ya. Ya padahal bijinya siapa? Biji kurma siapa? Ali bin Abi Thalib. Dijawab sama Rasulullah ya. Ali bin Abi Thalib juga makannya
lapar banget ya, masa makan korma biji-bijinya dimakan katanya. Nah ini candanya Rasulullah ya. Ada lagi canda Rasulullah dengan nenek-nenek ya. Jadi ini adalah batasan sosial bagaimana dalam kehidupan kita dalam sosial masyarakat, memang lisan itu yang tempat kita tergelincir ya. Kalau kita sudah ngebanyol saja terkadang jadi fitnah ya, ghibah. Tapi kalau sekarang kalau kita analogikan dengan implementasi zaman sekarang, apa? Menjaga lisan atau menjaga jari? Nah, jari ya. Kalau ngetik jangan cepat-cepat ya di medsos ya. WA lah, Facebook, Instagram, TikTok ya dan lain-lain ya. Nah, ini analogi untuk zaman sekarang. Intinya Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak orang yang masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisan ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tetangganya. Nah, ini luar biasa juga ya. Kenapa harus tetangga? Ada hadis yang lain, lazal Jibril yusini. Malaikat Jibril ini selalu memberikan wasiat kepada saya terkait tetangga ya. Hatta adzunnu urithuhu ya, fima makna sampai saya mengira kenabian itu akan diwariskan kepada tetangga saya. Seperti itu, bayangkan ya. Ini redaksi daripada Rasulullah ya. Jadi malaikat Jibril sering mewasiatkan kepada Rasulullah tetanggamu hai Muhammad, tetanggamu hai Muhammad ya. Jangan-jangan nanti kenabian diwariskan ke tetangga saya nih ya. Sampai seperti itu ya. Tetangga Rasulullah siapa sih? Coba. Ada yang tahu nggak di zaman dulu? Abu Ayyub Al-Ansari ya dan lain-lain ya. Jadi memang tetangga ini ya kenapa harus dijaga? Ya karena potensi konflik zaman sekarang dengan tetangga tinggi nggak? Parkir mobil lewatin garasi ini marah nggak tetangga? Ya. Berisik marah nggak tetangga? Ya macam-macam ada saja ya. Kalau kita lihat di medsos kan rata-rata ini siapa yang di Malang itu siapa? Caimin siapa namanya? Caimin ya namanya lupa saya. Caimin dengan tetangganya itu kan ya. Nah itu kan banyak contohnya ya. Itu yang terekspos di media, belum lagi mungkin di sekitar sosial masyarakat kita ya. Atau mungkin kita sendiri ya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal dengan memuliakan tamu ya. Jadi pernah yang bertamu itu malaikat ya. Malaikat berwujud manusia, tapi disuguhin daging ya. Jadi malaikat ini memang memberi kabar gembira untuk Nabi Ibrahim untuk kelahiran Ishak ya. Jadi disuguhin daging ya. Jadi ketika udah disuguhin kepada malaikat tersebut, ini nggak dimakan ya. Nabi Ibrahim takut juga gitu kan ya. Jadi jadi Nabi Ibrahim sampai turun menurun. Jadi sisi positif dari bangsa Arab itu memang untuk bertamu, untuk memuliakan tamu itu luar biasa ya. Saya rasakan sendiri ketika tinggal di Mesir, di Palestina, bahkan di Saudi ya. Kalau udah muliain tamu itu udah ini ya. Misalnya ada atasan kita ya. Pernah saya bertamu kepada orang Yordan ya. Padahal dia ketika itu saya masih umuran 20-an ya. Saya sekretaris dia ya. Buka puasa sama saya ya. Ketika di rumahnya itu jadi kebalik. Jadi saya yang jadi tuannya dia gitu. Mau apa? Dia ladarin. Jadi saya agak sungkan gitu ya. Padahal di kantor itu ketika umur 21-an saya, di kantor itu dia strength orang Yordan di yang sekarang Islah Kuwait itu kalau Bapak tahu ya. Islah bin Umayyad. Pada strength dia. Kalau ini strength-nya tuh ya galak lah namanya, galak Arab gitu ya. Tapi kalau pas lagi saya bertamu, saya jadi sungkan, jadi tuan di rumahnya gitu ya. Tapi besoknya ya strength lagi gitu, balik lagi ke settingan awal ya. Tapi ini sisi positif ya, bagaimana memuliakan tamu itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah pun seperti itu ya. Jadi kita ya memang dalam memuliakan tamu di sini, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, ketika ada tamu kita layanin lah ya semaksimal mungkin ya.
apalagi tamu tersebut adalah orang yang beriman, orang soleh, ya. Mungkin ada dia punya hajat tertentu, kita bantu dia, ya. Baik, ini 3 hadis ya yang saya bawakan. Hadis berapa tadi? 13, 14, 15, ya. Baik, silakan, ada 3 menitan, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan bagaimana menjelaskannya bahwa kita harus taat kepada ulil amri yang tanpa batas. Apakah itu harus negara Islam dulu baru kita taat ulil amri, atau diberi kebebasan karena ini bukan negara Islam ya kita sesuai keyakinan gitu. Kalau keyakinan pemerintah A, kita keyakinan B, berarti ambil keyakinan masing-masing. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Jadi berkaitan dengan ini, pertanyaan Bapak ini satu tema keilmuan, ya. Kan siyasah syariah, ya. Siyasah syariah seperti kitab Mawardi dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita mentaati pemimpin? Anggaplah pemimpin yang tidak melaksanakan syariah Islamiyah, ya. Jadi kita harus taat, tetap taat, ya. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin juga ada bab berkaitan dengan ini, ya. Atau langsung saja implementasinya kita di demokrasi, ya. Apakah kita meninggalkan demokrasi? Jawabannya tidak, ya. Jadi syariat Islamiyah untuk bisa diterapkan ketika ada rakyat atau penduduknya, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu sudah siap. Kenapa di Madinah diterapkan syariah Islamiyah? Karena penduduknya sudah siap. Sebelumnya siap nggak? Sebelumnya nggak siap. Ya, Khomer contohnya. Khomer itu kan dilarang, ya. Tapi ketika belum siap, belum diharamkan. Tapi ketika sudah siap, sudah secara akidah sudah mantap, baru mereka siap untuk melaksanakan bahwa Khomer itu tidak boleh. Nah, untuk kita di demokrasi, berarti kan saya bertanya, apakah seluruh rakyat Indonesia siap dengan syariat Islamiyah? Jawabannya tidak, ya. Berarti ini sudah menjadi alibi bahwa syariat Islamiyah tidak bisa diterapkan 100%. Misalnya syariat Islamiyah kalau yang berzina dicambuk, ya. Kira-kira DPR setuju semua nggak? Nggak setuju, ya. Makanya kalau Bapak misalnya ada fakultas syariah, itu kan kuliah syariah wal qanun. Fakultas syariah dan qanun. Qanun itu apa? Undang-undang, ya. Karena syariah dan undang-undang itu terikat. Contoh kecil. Madhab itu ada berapa? 4, walaupun banyak, ya. Tapi kalau misalnya di Brunei, madhab kita adalah madhab Syafi'i, diundang-undangkan. Terikat nggak? Terikat. Berarti kalau pakai madhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, secara agama nggak dosa. Tapi bisa jadi mengandung pidana, ya. Mungkin didenda 10.000, 100.000. Nah ini, ya. MUI pun seperti itu, DSN, ya. Padahal misalnya masalah berkaitan dengan muamalah maliyah, interaksi keuangan, ya. Tapi DSN memberikan satu fatwa tertentu, menguatkan satu fatwa tertentu, ya. Dan ada fatwa yang lain, itu mengikat, ya. Nah, berarti kita di Pancasila ini itu adalah kita mengikat, ya. Nah, Islam apakah Pancasila bukan bagian daripada Islam? Itu bagian daripada Islam juga, hanya saja yang saya katakan tadi belum 100% sebagaimana dulu di zaman Rasulullah. Jadi kita harus mengikuti Pancasila, undang-undang, ya. Harus tetap kita ikuti, ya. Nah, kapan kita melakukan 100% dulu? Ya, kita sadarkan dulu sosial masyarakat kita, ya. Ya, kalau DPR itu nggak ada yang korupsi, nah, gitu kan. Mereka setuju, ya kan kita kan ini berbagai macam agama. Di zaman Rasulullah juga ada non-Muslim. Jadi itu Pak, ya.
Jadi itu hanya sekedar prolog ya, sebenarnya panjang ya, berkaitan siasah syar'iyyah itu sangat luar biasa ya, istihadat terbaru ya. Baik, saya kira ada lagi? Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insya Allah kita akan membahas hadis yang ke 16, 17, 18 ya. Tadi trailer tuh, sebenarnya satu hadis itu bisa sampai berjam-jam itu saya bisa ya. Tapi hanya sekilas ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasinya. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.